Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Khalifah Haq NPM 1875108. Program Studi Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses ekspor kakao di Indonesia. Mata kuliah perdagangan internasional. Latar belakang. Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antara masyarakat di suatu negara dengan masyarakat di negara lain. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengandalkan kegiatan perdagangan internasional sebagai penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Kegiatan ini umum dilakukan oleh perusahaan berskala bisnis kecil sampai menengah sebagai salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional. Kegiatan ekspor juga menghasilkan devisa bagi negara asal barang atau komoditas tersebut. Kakao merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan Indonesia yang dapat diolah menjadi produk kakao dan coklat yang mengandung antioksidan alami. Bisnis kakao mengandung senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Polifenol golongan flavonoid, terutama katekin dan epikatekin adalah komponen utama dalam biji kakao. Kandungan polifenol dalam produk bubuk kakao bervariasi dari 3,3 sampai 6,5 mg atau gram bubuk kakao. Perkembangan ekspor kakao di Indonesia. Perkembangan ekspor kakao Indonesia relatif menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat memperoleh pendapatan devisa dari komoditi ini. Hal yang sangat menentukan tingkat harga di pasar internasional adalah mutu kakao. Produk kakao Indonesia tahun 1995 sampai 2015 masih didominasi oleh hasil perkebunan rakyat yang memiliki kontribusi sangat besar bagi produksi kakao Indonesia. Perkebunan rakyat memiliki kontribusi kurang lebih 75% hingga 95% dari total produksi kakao Indonesia. Permasalahan ekspor kakao di dunia. Permasalahan terkait komoditas kakao menunjukkan bahwa industri kakao belum berkembang secara optimal di Indonesia. Hal ini mengakibatkan komoditas kakao olahan Indonesia sulit memasuki pasar internasional, sehingga ekspor kakao olahan masih sedikit. Berkembangnya industri pengolahan kakao di Malaysia mengakibatkan ekspor kakao olahan dari Malaysia bisa mengungguli ekspor kakao olahan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Malaysia hanya memproduksi sedikit biji kakao, namun Malaysia bisa mendapatkan nilai tambah yang besar dari hasil industri hilir kakao. Proses dan prosedur ekspor kakao. Prosedur ekspor dimulai saat eksportir mempersiapkan barang yang akan diekspor dengan dilakukan packing, stuffing ke kontainer hingga barang siap untuk dikirim. Yang pertama ada PEB tersebut berisi data barang ekspor diantaranya data eksportir, data penerimaan barang, data customer broker atau bila ada, sarana pengangkut yang akan mengangkut, negara tujuan, detail barang seperti jumlah dan jenis barang, dokumen yang menyertai, nomor kontainer yang dipakai. Persyaratan ekspor. Untuk menjaga mutu kakao di Indonesia, ditetapkan persyaratan kualitas di dalam kemasan kakao yang akan diekspor. Yang pertama ada bebas dari benda asing, bebas dari jamur, bebas dari hama, dan kakao harus dapat dalam kondisi sehat dan tidak busuk. Kesimpulan. Yang pertama, perkembangan kakao di Indonesia di setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga ekspor yang dilakukan mempunyai keuntungan yang sangat tinggi untuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan harga kakao dunia, Indonesia dapat mengekspor kakao dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Selain itu, produksi dan harga yang berpengaruh terhadap ekspor, nilai tukar juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ekspor tersebut. Yang kedua, permasalahan terkait ekspor kakao menunjukkan bahwa industri kakao belum berkembang secara optimal di Indonesia.
Hal ini mengakibatkan komoditas kakao olahan Indonesia sulit memasuki pasar internasional, sehingga ekspor kakao olahan masih sedikit. Produksi kakao Malaysia jauh di bawah Indonesia. Dengan begitu, Malaysia banyak mengimpor kakao di Indonesia. Kakao tersebut kemudian diolah, selanjutnya diekspor ke berbagai negara dalam bentuk olahan. Saran yang pertama, keamanan kualitas ekspor terjamin dari faktor cuaca dan terutama dari pengaruh hama dan penyakit, karena hampir semua kontainer dipasang lasio trap pada setiap akan mengekspor. Yang kedua, kualitas kakao harus tetap terjaga, yaitu apa yang tercantum di dalam packing, list atau sesuai kesepakatan dengan pihak pembeli, baik jumlah, berat, dan syarat kualitas lainnya. Yang ketiga, pencatatan semua data ekspor yang akan dilakukan harus disampaikan dengan baik dan jelas, agar dapat mempermudah dan dipahami oleh produsen ataupun konsumen. Sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.